Hello ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channel MiAPK. Di kali ini kita berada di seri pembahasan HTML untuk pemula ya, HTML dasar. Oke, langsung saja. Di pertemuan pertama ini, di episode pertama ini, kita akan implementasi dulu apa itu HTML ya. Jadi HTML itu mungkin pertanyaan ini yang terbesit pada benak Anda atau teman-teman yang baru mulai masuk ke dalam dunia web programming. Jadi HTML merupakan bahasa pemrograman dasar yang wajib dikuasai bagi seorang developer ya, bagi seorang web developer. Karena HTML merupakan unsur dasar dari pembangunan sebuah website. Oke. Jadi jika diibaratkan HTML menjadi suatu pondasi dasar pada sebuah rumah ya atau bangunan. Jadi jika diibaratkan adalah HTML itu adalah pondasi atau struktur bangunan rumah yang akan diselesaikan begitu. Jadi pondasinya. Nah, ini struktur dasar HTML-nya seperti ini ya. Di sini dimana ada doc type HTML ini menandakan HTML5 ya. HTML lalu ada head, ada title, ada penutup head, ada body dan ada penutup. Dalam body ini nanti kita bisa buatkan konten ya begitu. Lalu jadi struktur dasar dari fondasi suatu website menggunakan HTML. Nah, ketika website itu sudah jadi, maka contohnya seperti ini ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jika dipadukan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain seperti PHP, JavaScript, CSS, dan yang lainnya, maka terjadilah seperti itu. Tapi unsur dasar dari pembuatan website itu menggunakan HTML ya. Itu yang wajib bagi web developer harus mengetahui apa itu HTML, dasar-dasarnya minimal lah ya. Oke. Jadi HTML ini namanya singkatan kepanjangan dari Hypertext Markup Language gitu. Adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah website atau membuat sebuah halaman website. Nah, begitu ya. Jadi apa saja yang dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser itu diantaranya ya ada Mozilla, lalu ada Chrome, ada Safari, ada Opera, dan juga masih banyak yang lainnya seperti Amazon dan lain-lain, banyak sekali ya. Semuanya web browser itu mendukung HTML karena HTML ini adalah pemrograman berbasis web ya begitu. Oke, lalu dengan ekstensi file HTML. Ketika kita membuat sebuah file, jangan lupa ekstensinya dimulai dengan misalkan nama file lalu titik HTML seperti itu. Lalu kegunaan HTML apa saja? Yang pertama, membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan. Nah, jadi setiap kebutuhan halaman web atau kelompok-kelompok yang akan dibungkus berdasarkan elemen-elemen tertentu, maka HTML lah tugasnya untuk membungkus konten-konten tersebut seperti sidebar, header, footer, dan lain-lain itu dibungkus menggunakan HTML seperti itu. Lalu membuat heading atau format judul. Nah, nanti kedepannya kita akan membuat heading atau akan mengimplementasikan semuanya ya. Cara membungkusnya gimana, lalu membuat heading itu gimana, atau membuat format judul itu seperti apa. Oke, lalu yang ketiga adalah membuat table. Nah, di HTML juga bisa membuat table seperti table misalkan nomor, lalu ada kolomnya, ada fieldnya, ada barisnya seperti itu ya. Lalu di HTML bisa membuat list juga ya, seperti angka 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Lalu membuat paragraf. Nah, ini untuk bagaimana di dalam suatu browser atau di dalam suatu blog itu kita membutuhkan suatu paragraf ya. Paragraf untuk menyusun bagaimana letak-letak paragraf tersebut.
Nah, di HTML ini bisa dibuatkan paragrafnya begitu. Lalu membuat form. Nah, membuat form ini juga kegunaan atau tugas dari HTML, di mana si form ini bisa ada yang namanya form input atau bisa membuat yang lain-lainnya ya. Lalu bisa membuat tombol juga, itu tugas dari HTML. Maka ikuti terus langkah-langkahnya bagaimana, nanti kita bahas ini semuanya, bagaimana cara pembuatannya, pengelompokannya, dan juga menampilkan gambar. Nah, ini tugas HTML juga ya. Dan menampilkan video, lalu dan lain-lain, masih banyak ya kegunaan atau manfaat dari kita belajar HTML gitu. Jadi masih banyak sekali manfaat-manfaatnya. Itu sebagian kecilnya saja ya, sebagiannya saja intinya. Lalu nah, sebelum kita ngoding ya, maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kode editor. Teman-teman di sini bisa menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Sublime Text, atau juga menggunakan Atom bisa, atau menggunakan Notepad++ juga bisa. Nah, masih banyak lagi ya teks atau tools kode editor untuk memogram HTML seperti bracket atau masih banyak lah ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan Notepad bawaan komputernya, bawaan OS-nya, mau di Windows atau di Linux atau di Mac, itu juga bisa menggunakan HTML asalkan ekstensinya menggunakan .html seperti itu. Cuman ribet juga ya, maka sudah disediakanlah tools untuk memudahkan kita mengerjakan programming atau mengerjakan belajar HTML. Nah, saya nanti akan menggunakan Sublime Text ya. Kalau saya nanti akan menggunakan Sublime Text, teman-teman bisa juga download dulu Sublime Text-nya ya, lalu install, tinggal next aja, install juga gampang kok ya. Nah, mungkin itu saja ya, implementasi sekedar mengenalkan apa itu HTML, dan kita di video selanjutnya akan mengenalkan tag-tag daripada HTML tersebut, dan juga kita akan implementasikan tag itu seperti apa, lalu kita implementasikan ke coding ya, lalu kita praktekkan seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.